Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di zaman Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar,
maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kita memasuki ibadah kita 1 Agustus. Saudara, mari kita serahkan ke dalam hadirat Tuhan supaya Tuhan hadir dan memberkati kita kembali. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah dan hamba-Mu menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir dan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita siapkan hati kita sama-sama agar kita sama beri yang terbaik untuk ibadah pada hari ini di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan, saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan diri, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Sama-sama kita bacakan kembali saudara Mazmur 91. Dengan iman kita katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur tahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pemberdayaan. Engkau tak usah takut terhadap persiapan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perlindungan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati mereka kamu. Sebab mereka yang akan hadir kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka menatang engkau dengan tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku menyelamatkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berusul kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan menyisakan. Aku akan memulihkannya dan memuliakannya. Dan banyak umur akan mengenyangkan dia, dan akan memberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari percaya kita katakan amin saudara. Mari sama-sama kita serahkan haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita nyatakan kuasa namanya.
Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Kami ingin lebih lagi nyatakan Tuhan kuasa nama-Mu. Oh Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ada buat kami Tuhan. Hadirat-Mu ada tempat ini Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati di dalam doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa dalam bahasa. Huriara batasyana nalabaya rabaya rabalabala. Huriara nalabaya rabaya syana nalamu.
Hinananama yashanananama. Oh yanananamo. Biarlah kita memasuki bulan Agustus ini dengan satu tema yang baru, Bapak Ibu Saudara. Mari kita imani bersama-sama dengan kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menerima special blessings daripada Tuhan. Hinanarama yashananamo. Hinanarama yashananama. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing keluarga, masing-masing setiap kita pribadi demi pribadi, ayo doa di hadapan Tuhan. Mintalah berkat daripada Tuhan. Minta kepada Tuhan apa yang sedang kau inginkan. Biar special blessings itu turun atas setiap kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dekat sama Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kami berkatakan Tuhan, special blessings itu sedang turun di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh kesembuhan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh mujizat dalam keuangan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Hurdia nama-nama ya. Yang butuh pemulihan, terima dalam nama Yesus. Hurdia yang butuh mujizat, terobosan dalam kehidupanmu, terima dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, sukacita, terima dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan, tidak ada ketakutan lagi, terima dalam nama Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati bapak, ibu, anak-anak, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, makasih. Saatnya kami bersatu hati Tuhan, berdoa bersama-sama untuk gembala pembina kami Pak Niko, beserta dengan keempat wakilnya dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati Tuhan hamba-hambamu ini Tuhan, dengan urapan yang luar biasa, dengan kasih-Mu yang melimpah, berkat-Mu yang melimpah, perlindungan yang sempurna turun atas setiap mereka. Dan berkati juga karayon 5 kami Tuhan, beserta dengan wakarayon yang ada Tuhan. Berkati Pak Sam dan semuanya dan keluarga besarnya Tuhan. Dan berkati Tuhan gembala di tempat ini, GB Pondok Gede Plaza Ibu Rahel Tuhan. Special blessings-Mu sedang turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Dengan keluarga besarnya, dengan tim pastoral yang ada, dengan gembala ranting Pak Jo, Pak Silas, dengan juga Tuhan setiap gembala-gembalaku, kabit-kabit, para pengerja-Mu dan setiap keluarganya Tuhan. Special blessings-Mu sedang turun Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapan-Mu Tuhan sedang turun Tuhan. Kasih-Mu Tuhan menaungi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan buat GBI, buat Church of God, buat Robert University, buat World Evangelical Alliance Tuhan. Pakai setiap mereka menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Dan kami mau berdoa Tuhan, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, sembuhlah Indonesiaku, pulihlah Indonesiaku dalam nama Yesus. Pakai Tuhan dari pemerintahan atas sampai daerah Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah yang tertinggi sampai daerah Tuhan, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga keamanan, lembaga-lembaga kesehatan, semuanya Tuhan pakai Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan Tuhan otoritas daripadamu, roh yang takut akan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu, orang-orang-Mu ini Tuhan, yang sedang Kau pilih Tuhan, untuk menjadi Tuhan, para pemimpin di bangsa ini Tuhan. Makasih ya Tuhan, makasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan, kami berdoa buat generasi ini, anak-anak muda-Mu Tuhan. Bangkitkan anak-anak muda-Mu, cinta sama Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Bangkit Tuhan, dan memenangkan banyak jiwa menjadi saksinya Tuhan, dimanapun mereka berada, dan menjadi terang-Mu Tuhan di segala bidang aspek kehidupan yang mereka sedang geluti saat-saat ini Tuhan. Makasih ya Tuhan. Dan kami berdoa Maranatha, Yesus datanglah. Pakai setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu, dan pakai setiap kami Tuhan untuk terus melekat kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan doa ini, dan sama-sama kita katakan amin. Kembali kami hadir Tuhan, untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Kami
Kami mau bersyukur buat kasih-Mu yang tak terbatas atas hidup kami. Untuk setiap harinya Bapak, penyertaan-Mu selalu sempurna atas kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kami menyatakan sekali lagi Tuhan, Bapa kami datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore
sekali lagi kita sembah Tuhan, saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Kau begitu baik. Kami mau katakan kebaikan-Mu yang terjadi di hidup kami. Kami bersyukur. Rencana-Mu tak pernah gagal. Rencana-Mu selalu yang terbaik buat kami. Oh Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan yang tak pernah berakhir, yang tak pernah berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, yang layak kami ajukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Oh Tuhan, kami percaya, kami percaya. Rencana-Mu tak pernah gagal buat di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami nyatakan lebih lagi Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji. Oh, ku percaya, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya, menepati janji-janji. Mari saudara lebih lagi kita katakan, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal,
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Nah saudara, kita mari akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau menggiring membawa kami kepada bulan Agustus ini. Terima kasih, biarlah semuanya kami lakukan dengan hati yang penuh syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau berbicara dan menuntun kami bulan Agustus ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau kita melihat PPKM darurat itu sudah 1 bulan ya. Besok mungkin bisa dilanjutkan, bisa juga berhenti. Tapi apa yang kita harapkan setelah itu? Adakah yang bisa mengatakan sesuatu pasti terjadi lebih baik? Siapa yang bisa? Tuhan sendiri yang bisa. Tuhan sendiri yang tahu di mana kita tidak mungkin bisa mengerti apa yang terjadi hari esok. Oleh karena itu saudara, seperti yang bulan lalu saya dapatkan, yaitu kita menarik surga turun ke bumi untuk memberkati kita, untuk menuntun kita, dan akhirnya Tuhan berikan ayatnya di Mazmur 34 bahwa pasukan malaikat Tuhan berpasukan berkeliling rumah kita, berkeliling hidup kita, dan itulah yang saya pegang, saya sampaikan. Tapi Tuhan tidak cukupkan sampai di situ, yaitu saya harus mengalami sakit penyakit di bulan Juli kemarin ini, karena Tuhan katakan special blessingku yang baik-baik dari awal COVID engkau sudah alami, tapi sekarang special blessing dalam tanda petik yang mungkin kurang menyenangkan engkau juga harus alami. Disitulah saya mengalaminya. Tuhan menyertai saya di dalam sakit penyakit itu. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kecuali hanya Tuhan sendiri, sehingga saya harap saya tarik lagi surga turun dalam kehidupan saya, dan akhirnya dapatlah saya di bulan Juli ini ayatnya di Mazmur juga, yaitu Mazmur 27 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan saudara. Satu hal telah ku terima, telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bisakah kita terus menikmati baiknya Tuhan di saat kita juga dalam keadaan yang tidak terlalu baik? Tapi itu harus kita lakukan. Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Tuhan melindungi di pondoknya pada waktu kita dalam bahaya, pada waktu kita dalam intimidasi, dalam sakit penyakit. Dan ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Itulah yang Tuhan lakukan bagi kita, bagi saya khususnya. Dia menyembunyikan sementara waktu di dalam kemahnya, dan dia mengangkat ke atas gunung batu yang kokoh, sehingga saya boleh dikuatkan, disingkirkan dari segala stres, dari segala intimidasi, segala roh-roh pro kontra, segala macam yang muncul di dalam pikiran saya yang mempengaruhi kesehatan saya.
Lalu dapatlah saya di ayat yang ke-6 itu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan bersorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di situ yang ayat emas buat saya, buat kita semua di bulan Juli ini. Bangkit, tegakkah kepalamu mengatasi musuh di sekelilingmu. Apa musuh-musuh kita saat ini? Mungkin itu ketakutan, rasa cemas melihat COVID yang luar biasa ini, atau pengaruh daripada itu semua, PHK, masalah keuangan, masalah mata pencaharian, ya, segala hal bisa muncul, saudara. Tapi biarlah janji Tuhan berikutnya ini kita tarik, yaitu tegaklah kepalaku, hadapi lawanku, karena Tuhanlah pembelaku. Tidak ada yang lain, saudara. Pada saat kita menghadapi hal-hal sakit penyakit terutama, kita sepertinya seorang diri. Siapapun tidak bisa menolong kami. Di tengah-tengah malam sendirian bergumul, mendengarkan A, mendengarkan B, ya, akhirnya membuat kita sendiri menjadi semakin terpuruk karena stres. Tetapi ketika ayat ini muncul, membuat saya khususnya bangkit, tegak kepalaku menghadapi musuh di sekelilingku. Musuh apapun yang saudara sedang hadapi sekarang ini, tegaklah kepalamu, hadapi musuh itu bersama dengan Tuhan, karena Dialah satu-satunya pembela kita. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang kita tarik memasuki kehidupan kita, sehingga membuat jalan keluar. Special blessing itu bentuknya apa saja, saudara, Tuhan bisa wujudkan. Ketika kita dalam ketakutan, special blessing-nya adalah kekuatan baru untuk kita boleh muncul sebagai pemenang. Ketika kita di dalam keterpurukan ekonomi, special blessing-nya akan dibukakan jalan-jalan keluar. Banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini memperoleh jalan-jalan baru bagi kehidupannya. Ketika yang lama sudah tertutup, Tuhan bukakan jalan-jalan baru yang membuat dia diberkati lebih dari yang sebelumnya. Oleh karena itu jangan batasi kuasa Tuhan. Dan ayat 7 mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dan Tuhan sudah menjawab saya, maka Tuhan juga akan menjawab saudara. Bersama-sama kita menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan tantangan yang kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tadinya berencana ibadah online akan terus berjalan terus, tidak akan berhenti lagi. Ternyata hanya 1,5 bulan kita harus berhenti lagi. Dan Agustus ini, di mana kita juga ulang tahun di gereja kita, ulang tahun NKRI, tetapi kita juga harus berpuas dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita terima, kita syukuri, pasti ada kebaikan-kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Itulah saudara yang saya dapatkan untuk kita dituntun di bulan ini. Mazmur 27 ayat 4-7. Tegaklah kepalamu, hadapi musuh-musuhmu, karena Tuhanlah pembelamu. Cukup singkat itu, tapi praktekkan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya semuanya itu akan menjadi kemenangan buat kita. Sekarang saya merasakan bahwa tidak ada yang lain yang bisa kita harapkan. Baik itu obat, baik itu manusia siapapun, saudara kita, anak kita, suami kita, dokter, semuanya itu terbatas. Nah, tetapi pembela yang utama adalah Tuhan sendiri yang akan melewatkan segala kekelaman, segala badai apapun dari hidup kita. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita sepenuhnya, tapi engkau harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita praktekkan itu. Yang singkat ini menjadi satu rema dalam kehidupan kita. Tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan,
tetapi kita terus pandang kepada Yesus menghadapi musim ke depan yang kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Tapi kita tatap wajah Yesus, tegak kepalamu, perkatakan bahwa Dialah pembela kita. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, Kaulah pembelaku. Kepada siapa ku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa ku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Mari saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Makasih Tuhan untuk ayat yang Engkau beri di bulan Juli ini, memasuki bulan Agustus. Biarlah itu boleh menjadi pegangan bagi kami. Apapun yang datang dalam hidup kami berpegang kepada janji-Mu. Tegaklah kepalamu, karena akulah pembelamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lanjut dengan hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Memasuki kemenangan lepas kemenangan, special blessing yang Tuhan sediakan. Apapun bentuknya, kami syukuri kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita masuk terus di dalam perjamuan kudus pada hari ini, saudara. Mari saudara siapkan roti dan anggur, saudara, supaya kita sungguh-sungguh memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Tidak hanya rutinitas, tetapi kita perkatakan, imani dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib itu berdampak atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami hari ini dengan perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Mari saudara angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti ini, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Lalu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik, haleluya. Tuhan Yesus baik. Korban-Mu Tuhan sungguh bermakna dalam hidup kami, menyembuhkan semua sakit penyakit kami, membebaskan kami dari segala dosa, serta membawa kami untuk menikmati surga-Mu turun atas bumi ini, turun atas hidup kami, turun atas keluarga kami, turun atas gereja kami, atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkaulah pembela kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan hadir dan biarlah Tuhan terus menjamah setiap kami. Sebelumnya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih sekali lagi Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami tidak bisa balaskan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
ketika kami menyelesaikan ibadah ini, kami mau pulang membawa berkat yang spesial dari Engkau. Berkat jasmani, berkat rohani, kehidupan rohani kami yang dibangkitkan. Rohani kami harus berdiri tegak, pandang Yesus, karena Dialah pembela kami. Terimalah Tuhan segala pujian hormat kami, dan biar kami boleh pulang membawa berkat-berkat-Mu yang luar biasa, yaitu damai dan sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dan terus ada di dalam persekutuan yang intim dengan Roh-Mu. Itu yang menyertai kami hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan kami tetap setia kepada-Mu dan hidup sebagai pemenang-pemenang. Haleluya. Amin. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan.